Kalau lo sadari, sekarang tuh pertumbuhan teknologi lagi besar-besarnya banget. Banyak banget inovasi baru di ranah teknologi yang diharapkan tuh bisa nyelesain banyak banget masalah kehidupan kita. Tapi nih ya, ternyata pertumbuhan teknologi itu juga bisa nyiptain masalah baru. Kalau kata Yuval Noah Harari, penulis buku Sapiens, beliau tuh bilang kayak gini. Di era industrialisasi 4.0 dulu, dunia tuh belajar soal kelas yang namanya working class atau buruh pekerja. Di revolusi AI dan teknologi, kemungkinan bakal ada kelas baru yang muncul, yaitu useless class. Atau kelas sosial yang gak berguna gitu. Generasi yang useless atau kayak pengangguran. Nah mungkin lo juga udah lihat fenomenanya tuh terjadi di sekarang ini, di sekitar kita. Lo mau tau gak lebih banyak soal generasi yang gak berguna ini? Tonton video ini sampai habis biar lo dapat keseluruhan insight-nya. Dan jangan lupa subscribe juga. Nah, dengan adanya pertumbuhan teknologi, terutama di AI atau Artificial Intelligence. Nah, itu menarik banyak lembaga dan perusahaan buat mengimplementasikan teknologi ini di perusahaan mereka. Selain produktif dan efektif, karena ya mereka literally mesin, AI itu juga terbukti murah. Masalahnya adalah karena implementasi teknologi dan AI ini kemungkinan besar bakal banyak ngegantiin peran buruh. Jadi menurut laporan dari World Economic Forum Future of Jobs, 85 juta pekerjaan kemungkinan besar tuh bakal digantiin AI di tahun 2025. Kalau pendapat Forbes sendiri, pekerjaan yang kemungkinan hilang itu mulai dari pekerja pabrik, abang-abang kurir, sampai ke customer service dan juga analisis perbankan. Pekerjaan-pekerjaan ini tuh nggak hanya nyiptain lebih banyak pengangguran atau unemployment, tapi juga bakal nyiptain orang-orang yang nggak bisa dipekerjakan sama sekali gitu, atau unemployable. Karena ya tuntutan skill di masa depan buat kerjaan-kerjaan ini tuh lebih canggih. Sayangnya juga, fenomena pengangguran yang sifatnya unemployable sebenarnya udah mulai kelihatan dari sekarang. Bahkan di data yang gue pakai tadi juga, mereka tuh nunjukin kalau dengan perkembangan AI ini bakal banyak lowongan pekerjaan baru tuh yang muncul. Perkiraannya tuh bakal ada 97 juta pekerjaan baru di tahun 2025. Tapi sih ya, pekerjaan-pekerjaan ini tuh kebanyakan nuntut pekerjaannya buat lebih kreatif dan fleksibel. Dan ranah pekerjaan yang muncul kemungkinan tuh berhubungan sama web developer, software engineer, dan sejenisnya. Yang sayangnya, gak semua orang tuh bisa ngelakuin ini. Kondisi inilah yang bakal nyiptain kelas unemployable, yang Yuval Noah Harari bilang di bukunya sebagai useless class. Kelas yang gak berguna gitu, generasi pengangguran. Nah, kondisi unemployable ini bakal makin parah karena akses teknologi, yang sampai saat ini pun kesannya tuh masih jadi privilege buat orang-orang tertentu doang. Bahkan sampai sekarang tuh ya, masih ada loh orang-orang yang gak bisa pakai komputer atau laptop, atau yang gak punya akses internet. Kedepannya, hal-hal ini tuh malah bakal memperparah kesenjangan antara kaum miskin dan kaum kaya. Dan itu bakal merambat ke banyak masalah lainnya sebenarnya. Dari sini aja bisa ditarik kesimpulan kasar kalau potensi munculnya useless class di penjuru dunia bakal makin tinggi. Ini kondisi yang sebenarnya bisa banget jadi ngebahayain kita gitu. Makanya biar useless class ini nggak jadi kelas dominan di Indonesia, PR pemerintah tuh buat mencegahnya banyak banget. Khususnya di nyiapin regulasi, baik di regulasi terkait implementasi teknologi dan AI di industri di Indonesia, sampai ke regulasi buat memperbaiki dan ningkatin kualitas SDM di Indonesia juga, ya kan? Jadi jangan sampai kemajuan teknologi ini tuh nggak dikejar sama kemajuan kualitas SDM di Indonesia juga. Parah sih kalau kayak begitu. Pemerintah juga harusnya bikin pengembang dan pengguna teknologi sadar gitu, kalau perkembangan teknologi ini perlu ngarah ke ningkatin kualitas hidup di masyarakat, mulai dari sistem kesehatan masyarakat dan sistem healthcare yang lebih baik, mitigasi bencana yang lebih maju, sampai ke permasalahan paling utama di masa depan, yaitu solusi krisis iklim yang lebih akurat dan bisa diimplementasikan.
Nah, kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apakah kita cuma bisa nunggu gitu sampai kita semua masuk ke jajaran useless class, atau ada yang bisa kita lakukan biar nggak sampai ke tahap itu? Coba tulis pendapat lo di kolom komen ya. Kalau lo mau request topik video, lo juga bisa lempar ke kolom komen. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram dan TikTok The Futurist Gen Z. Akhir kata, gue Yoga dari The Futurist Gen Z. Ayo, kita sama-sama berprogres untuk masa depan manusia dan kehidupan yang lebih baik. Thanks.